Halo semua, kembali lagi bersama Bimbel Gambar Villa Merah. Oke, pada video kali ini aku akan membahas materi soal garis. Tapi sebelum kita mulai gambar, kita harus ngerti dulu cara memegang pensil yang benar. Nah, jadi kalau misalkan kita mau gambar, kita megang pensilnya kayak gini. Ya. Terus nanti ada cara pegang pensil yang beda lagi kalau buat ngarsir. Nah, dia lebih rileks lagi, lebih santai. Soalnya kalau ngarsir itu bakal memakan waktu yang lama. Jadi kalau misalkan kayak gini bakal cepat pegel gitu. Oh iya, sama satu lagi, ini sebelum kita mulai gambar kita mesti pastiin dulu untuk ujung pensilnya itu lebih tajam gitu. Oke, kalau gitu kita mulai aja gambarnya. Ini pertama-tama aku bakal bikin garis yang horizontal. Nah, setelah itu ada garis vertikal. Garis melengkung. Terus ada garis miring atau garis diagonal. Nah, selain garis-garis yang tegas ini, ada juga garis yang sifatnya organis. Nah, contohnya itu adalah garis spiral, terus garis bergelombang, ada garis dengan tajam, sama ada garis acak. Nah, ini adalah tipe-tipe garis. Oke, selanjutnya setelah mengenal bentuk-bentuk garis, kita bakal lanjut ke mengenal tekanan pada garis. Jadi ini kan aku pakainya pensil 2B. Nah, dia itu kekuatannya bisa sangat kuat dan sangat lemah. Nih, aku bikin dulu ya, coba. Oke, jadi di yang paling kanan sini aku bakal bikin contoh kekuatan 2B yang paling kuat. Terus di sini tengah-tengah ini yang sedangnya. Terus yang di sini putih aja atau ya paling tipis. Ini aku bikin contoh garisnya ya sekarang. Ini garis dengan tekanan tebal, tekanan kuat, paling tebal. Jadi ini kita nekannya kuat. Oke, terus habis itu ada garis dengan tekanan sedang. Ini level di bawahnya sedikit. Kelihatan kan ketebalannya. Terus ada garis dengan tekanan ambang. Sama yang terakhir dengan tekanan lemah, paling tipis.
Jadi kalau misalkan aku bikin satu garis dari tebal sampai yang paling tipis, paling lemah, ini jadi kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi tebal terus dia tipis. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk materi garis kali ini. Terima kasih, selamat mencoba. Dadah. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bimbel Gambar Villa Merah. Oke, pada video kali ini aku akan membahas materi tentang bidang gambar dua dimensional. Nah, bidang atau bentuk dasar dua dimensional ini terdiri dari lingkaran, segitiga, dan persegi. Oke, nah tapi setelah itu kalau kita udah dapat bentuk dasar itu, kita bisa kembangin lagi jadi ada segi 5, segi 6, terus ada elips juga. Oke, kalau gitu aku mulai gambar aja ya. Ini pertama-tama kita bikin bentuk bidang dasar lingkaran. Oke, terus ini ada segitiga. Dan di sini ada persegi. Nah, di bentuk lingkaran ini kan kadang kita suka meleset gitu ya. Jadi kita bisa bikin konstruksinya dulu. Jadi awalnya dari si persegi. Kita bikin dulu segi 4 ya, kayak gini. Terus kita kasih kayak gini, misalkan garis diagonal, garis vertikal, garis horizontal. Nah, di sini kita bangun, kita ambil lengkungan, garis lengkung lagi, terus ini ada garis lengkung lagi, terus ada garis lengkung lagi. Coba kita bikin elips. Kalau elips kan lebih kecil ya dari lingkaran, jadi kayak gini. Cobain lagi, bikin garis diagonal, garis vertikal, garis horizontal. Nah, kita sambung lagi. Oke, nah terus kita cobain lagi ya. Ini kalau misalkan kita bikinnya kayak gini bentuknya. Nah, jadi bentuk-bentuk dasar dua dimensi ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya dia itu bentuknya rata kayak gini, nggak ada ruangnya. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian bisa dan selamat mencoba. Terima kasih, dadah. Halo, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya bangun ruang. Bangun ruang sendiri dapat didefinisikan dengan bentuk dasar
yang memiliki sifat 3-dimensional. Apa itu 3-dimensional? Dia ini memiliki volume atau isi. Bangun ruang yang pada umumnya telah kita ketahui meliputi bentuk kubus, balok, tabung, prisma, limas, kerucut, dan bola. Sebelum kita menggambar bangun-bangun ruang seperti limas, prisma, bola, kerucut, atau tabung, pertama-tama kita akan latihan menggambar bangun ruang yang sangat dasar, yaitu bentuk kubus dan balok. Bentuk kubus atau balok yang sangat umum kita temukan pada soal matematika biasanya berbentuk kurang lebih seperti ini. Di mana balok ini atau kubus ini memiliki sudut 90 derajat di bagian mukanya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat balok di luar sudut 90 derajat ini. Mungkin cara membayangkannya adalah jika si balok atau kubus ini kita putar-putar. Seperti itu. Contohnya, bila kita putar dia ke arah kanan, kurang lebih dia akan berbentuk seperti ini. Kita tebalkan sketsanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa kita lihat pada kubus yang sebelah kanan ini, dia tidak memiliki sudut 90 derajat. Melainkan si sudut ini nih, dia mungkin ya sekitar 30 derajat. Ini juga sama. Nah, dari sini kita bisa mainkan bentuk-bentuk kubus ini. Misalnya, kita bisa mainkan yang satu kurang lebih mungkin 30 derajat jika di sini ada garis horizontal ya. Sebelah sini mungkin agak lebih dibesarkan menjadi 45 misalnya. Nah, seperti ini bisa langsung dibentuk. Seperti itu. Mungkin bagian dalamnya juga bisa kita proyeksikan dengan garis tipis, lalu garis luarnya dipertebal lagi. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa mainkan dengan sudut-sudut lain yang lebih ekstrim. Contohnya mungkin seperti ini, gambar garis horizontal, garis vertikal sebagai mukanya. Lebih ekstrim misalnya di atas 45 derajat. Misalnya ya ini kurang lebih mungkin 70 derajat lah. Sebelah sini juga sama. Ya kurang lebih 70 derajat. Nah, nanti
sebelah bagian atas ini mengikuti, bagian atas ini juga mengikuti. Ini kita sambungin aja, dipertebal. Jadinya seperti ini. Jadi untuk menggambar kubus dan balok dengan berbagai sisi, kita bisa latihan dengan mempermainkan si sudut-sudut mukanya ini. Jadi jangan menggunakan sudut 90 derajat ini lagi, tapi kita latihan menggambar dengan sudut-sudut yang sudah dimainkan, seperti contoh 3 ini. Nah, nanti juga bisa latihan lagi bagaimana membuat misalnya si sudutnya ini dari atas. Contohnya gambar garis horizontal sebagai pacuan, garis vertikal sebagai mukanya. Nah, lalu diambil dari sini ke bawah. Di sini tinggal mengikuti bawah juga sama. Ini kurang lebih ya 45 derajat. Ini juga mungkin sama. Jadinya nampak seperti bentuk kubus yang dilihat dari bawah. Seperti itu. Ini tinggal kita pertebal. Kurang lebih seperti ini. Nah, jika dirasa telah paham dengan bentuk kubus dan balok dari berbagai sisi seperti tadi, kita sekarang akan mencoba membuat bentuk bangun ruang dasar lain, seperti tabung, kubus, limas, prisma, dan bola. Nah, sekarang kita akan membuat mereka dengan bentuk kubus dan balok sebagai bangun dasarnya. Dari bentuk balok ini, kita akan rubah dia menjadi sebuah tabung. Nah, setelah ini, kita pertebal bagian tabungnya. Jadilah sebuah tabung. Untuk lain, contohnya kerucut. Kita ubah si balok ini menjadi sebuah kerucut dengan cara seperti ini. Contoh lain, sebuah prisma segitiga. Bentuk ini bisa kita ubah secara mudah dengan hanya menggunakan satu garis. Lalu kita pertebal. Jadilah sebuah prisma segitiga. Lalu contoh lain, bentuk limas. Kita coba limas segi 4.
pada bentuk 5 segi 4 ini, saya menggunakan bentuk balok yang sedikit agak beda, yaitu bentuk balok yang agak pipih. Nah, caranya tapi tetap sama. Dicari titik tengahnya, lalu kita tarik garis dari setiap sudut alasnya. Setelah seperti ini, kita pertebal. Kalian juga bisa mencoba menggambar bentuk-bentuk ini dengan kubus yang berbeda-beda. Contoh, kita membuat tabung ini dari sebuah balok yang panjang. Lalu kita buat lingkaran bagian tutupnya. Begitupun dengan bentuk-bentuk lain, bisa kalian coba dengan berangkat dari bentuk-bentuk kubus yang bermacam-macam. Selamat mencoba. Halo, pada video kali ini kita akan membahas materi arsir. Jadi, arsir itu dapat dibagi-bagi sebenarnya. Dia ini ada tipe arsir dan logika. Dari tipe arsir sendiri dapat dibagi menjadi arsir padat seperti ini, dan arsir garis. Nah, arsir garis pun dapat dibagi lagi menjadi yang namanya arsir silang, di mana si arsir-arsir garis ini kita silangkan untuk mendapat ketebalan yang diinginkan. Seperti itu. Ada juga arsir berdasarkan tekstur. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Lalu dari segi logika, arsir sendiri dapat kita kerjakan dengan cara, yaitu contohnya seperti ini. Misalnya, di sini saya mempunyai suatu balok di mana ada sisi dalamnya. Nah, misalnya ada cahaya dari arah sini. Nah, pertama yang harus ditentukan adalah bayangannya. Bayangannya sendiri pasti akan mengarah ke sebelah kiri karena arah datang cahaya dari sebelah kanan. Setelah ini baru diarsir. Nah, arsirnya berdasarkan sisi-sisi yang tidak mendapatkan cahaya atau membelakangi cahaya. Contohnya sisi ini, sebelah sini, dan bayangannya itu sendiri.
Kira-kira seperti itu. Usahakan untuk diusahakan mengarsir dari bagian yang dari gelap ke terang. Jadi semua dimulai dari yang paling gelap. Gelap, terang. Terima kasih. Halo, pada video kali ini kita akan membahas yang namanya still life. Nah, jadi still life itu bisa diartikan sebagai gambar benda mati atau diam. Pada gambar still life, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah komposisi dan rana. Yang kedua, ada bentuk. Yang ketiga, ini ada arsir. Jika dipraktikkan, saya akan beri contoh seperti ini. Misalnya, si kotak ini adalah kertasnya. Nah, di depan saya sudah ada 3 macam benda yang akan digambar. Nah, dari poin nomor 1, komposisi dan rana, dia ini membicarakan tentang keseimbangan. Keseimbangan ini, dia ini harus berada di tengah kertas. Jangan terlalu kanan, terlalu samping, ataupun jangan terlalu atas atau bawah. Jadi, si benda-benda ini harus berada di tengah. Nah, langkah pertama kita buat sketsanya dulu, menggunakan garis-garis sederhana dan berantakan. Setelah dibuat sketsanya dan dirasa sudah di tengah dengan memperhatikan batasan atas, batasan bawah, dan batasan samping, lalu si bentuk-bentuk sederhana ini kita bentuk lagi menjadi bentuk yang sebenarnya dan serupa dengan benda-benda yang dilihat. Kurang lebih seperti ini. Nah, dari segi bentuk, ini dirasa sudah cukup karena sudah memperhatikan struktur dan bentuknya. Lalu terakhir adalah bagian arsir.
Kurang lebih seperti ini. Jadi, gambar still life ini secara sederhana ini sudah diperhatikan dari 3 aspek di atas. Selamat mencoba. Halo, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai perspektif. Perspektif sendiri dapat diartikan sebagai sudut pandang. Nah, sebenarnya banyak sekali materi perspektif dan dia dapat dibagi-bagi berdasarkan jumlah titik hilangnya. Ada perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, bahkan sampai perspektif 4 titik hilang. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang perspektif 1 titik hilang. Secara tidak sadar, kita telah menerapkan gambar perspektif 1 titik hilang dari kecil. Pasti pernah kan gambar seperti ini? Nah, pada gambar pemandangan sawah dan gunung ini, terdapat 2 aspek yang menggambarkan perspektif 1 titik hilang, yaitu garis horizon atau GH dan titik hilang atau TH. Garis horizon ini sangat krusial untuk gambar perspektif. Garis horizon berfungsi sebagai tinggi mata. Seperti itu kurang lebih. Jadi, garis horizon ini dapat digambar berdasarkan tinggi mata seseorang. Bila tinggi seseorang itu sangat tinggi, dia bisa digambar agak di atas. Dan apabila tinggi orang ini pendek, maka garis horizon akan otomatis berada di bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah garis horizon, ada yang namanya titik hilang. Titik hilang ini selalu berada di garis horizon, tapi dia tidak harus berada di tengah. Dia bisa agak di tengah seperti ini atau agak samping. Bila ada seseorang seperti ini dan di depannya ada sebuah box atau kotak, maka dia akan melihat seperti ini. Kita lihat tinggi orang ini, kira-kira matanya sebelah sini, maka garis horizonnya akan berada di sebelah sini. Nah, kita anggap saja garis horizonnya berada di tengah. Nah, lalu si gambar kotak ini dia berada di bawah tinggi mata orang ini, maka kita gambarkan si kotak ini berada di bawah. Lalu kita tentukan titik hilangnya. Ingat, titik hilang tidak selalu berada di tengah, namun dia dapat ditempatkan agak samping. Contohnya di sini. Lalu kita tarik,
Jadi kurang lebih si orang ini akan melihat kotak ini seperti ini. Jika ada lagi kotak dan dia berada tepat di depan mata, nah, karena si kotak ini membelah garis tinggi mata si orang ini, maka kita gambar si kotaknya juga terbelah oleh garis horizon. Seperti ini. Lalu kita tarik setiap sudutnya ke titik hilang. Maka si kotak ini akan terlihat seperti ini di mata orang ini. Nah, jika ada lagi kotak, misalnya dia berada di atas garis horizon, maka kita gambar kotak di atas garis horizon. Lalu kita tarik dari setiap sudut kotak ini menuju ke titik hilang. Nah, kurang lebih seperti itulah materi dasar tentang perspektif satu titik hilang. Sisanya, kalian bisa coba sendiri dan eksplorasi sendiri. Terima kasih. Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi perspektif dua titik hilang. Sesuai dengan judulnya, maka pada materi perspektif ini kita mempunyai dua titik hilang. Dua titik hilang ini tidak lagi berada di tengah atau di samping, melainkan dia ini ada di ujung garis horizon, di ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Seperti itu. Sebenarnya, si titik hilang ini, dia juga bisa ditempatkan jauh di luar media. Contohnya di sini, atau bahkan lebih lebar lagi. Nah, seperti pada video sebelumnya, kita menggunakan contoh manusia yang melihat sebuah kotak di depannya. Kita akan mencoba bagaimana menggambar yang orang ini lihat di depannya. Pertama-tama kita gambar garis horizonnya, yaitu garis tinggi mata orang ini. Lalu kita tempatkan dua titik hilang. Dia berada di ujung garis horizon. Seperti yang kita lihat, si kotak ini berada di bawah garis horizon atau garis tinggi mata orang ini. Maka dia akan berbentuk seperti ini. Pertama, kita gambar dulu salah satu rusuk kotak ini. Rusuk, bukan sisi. Contoh seperti itu. Lalu, kedua ujung garis ini kita tarik ke setiap titik hilang.
Seperti itu. Lalu kita buat lebarnya. Kira-kira mungkin segini. Lalu kita tarik lagi. Lalu kita tentukan lebar yang lain. Lalu kita tarik ke titik hilang. Nah, lalu kita pertebal garis-garisnya. Nah, maka kira-kira si orang ini akan melihat kotak ini seperti ini. Lalu bagaimana bila ada kotak tepat di depan mata dia? Kira-kira seperti itu. Maka kita gambar rusuknya terlebih dahulu. Sesuai dengan gambar di atas ini, si kotak dia terbelah oleh garis horizon, maka si rusuk pun dia akan di antara garis horizon. Lalu kita tinggal tarik atau kita ulangi langkah-langkah seperti saat kita menggambar kotak di bawah ini. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu, bagaimana bila ada kotak berada di atas tinggi mata dia? Misalnya di sini. Maka kita tinggal gambar rusuknya berada di atas garis horizon. Langkah-langkahnya sama persis seperti langkah menggambar kedua kotak ini. Misalnya di sini, kita tinggal ulangi langkah-langkahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Maka, pada gambar kotak di bawah ini, dia ini adalah proyeksi bagaimana si orang ini melihat ketiga kotak ini. Menggunakan perspektif 2 titik hilang. Terima kasih.